Pernahkah kamu menolong seseorang, lalu hidupmu berubah selamanya? Bayangkan, di tengah hujan deras malam Jumat Kliwon, seorang pria miskin berweton pahing didatangi lelaki tua misterius yang tiba-tiba muncul dari gelapnya jalan desa. Tak ada yang menyangka. Setelah memberi segelas teh dan sepiring nasi sederhana, hidup pria itu mendadak berubah drastis. Rezekinya datang tanpa henti. Uang mengalir deras, dan orang-orang yang dulu menghina mulai tunduk padanya. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Setiap malam, suara tongkat kayu terdengar semakin dekat. Tok, tok, tok. Dan sosok wanita bergaun hijau mulai muncul dalam mimpinya. Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Mengapa keberuntungan besar justru berubah menjadi teror mengerikan? Dan apa hubungan semua ini dengan rahasia gaib weton pahing? Kisah nyata ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Karena apa yang dialami pria ini dipercaya benar-benar terjadi. Tonton sampai akhir. Karena akhir ceritanya tidak akan pernah kamu duga sebelumnya. Horor. Darto dikenal sebagai pria pendiam di desanya. Usianya hampir 40 tahun, namun hidupnya belum pernah benar-benar tenang. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup susah. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, sementara ibunya harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Banyak orang di desa percaya bahwa Darto memang membawa garis hidup berat karena lahir pada weton pahing. Orang pahing itu biasanya kuat batinnya, tapi cobaannya juga berat. Begitu kata orang-orang tua di kampungnya. Awalnya Darto tidak pernah peduli dengan ucapan seperti itu. Baginya hidup susah bukan karena weton, melainkan karena keadaan. Namun semakin dewasa, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Setiap kali usahanya mulai membaik, selalu saja ada musibah yang datang tiba-tiba. Pernah suatu waktu ia membuka usaha ternak ayam dengan modal pinjaman dari koperasi desa. Baru berjalan 3 bulan, wabah penyakit menyerang kandangnya. Puluhan ayam mati hanya dalam 2 malam. Hutang menumpuk, sedangkan hasil penjualan tidak cukup menutup kerugian. Belum selesai masalah itu, motornya hilang saat diparkir di pasar. Motor itu satu-satunya alat yang ia gunakan untuk bekerja mengantar sayur ke kota. Sejak kehilangan motor, penghasilannya semakin tidak menentu. Bahkan beberapa kali ia terpaksa berhutang hanya untuk membeli beras. Istrinya, Sulastri, sebenarnya wanita sabar. Namun hidup miskin bertahun-tahun membuat kesabarannya perlahan habis. Hampir setiap malam, rumah kecil mereka dipenuhi pertengkaran. "Apa hidup kita akan begini terus, Mas?" tanya Sulastri suatu malam sambil menahan tangis. Darto hanya diam menatap lantai. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Di luar rumah, hujan turun pelan disertai suara jangkrik malam. Rumah kayu yang mereka tempati tampak rapuh dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian. Jika hujan deras datang, mereka harus meletakkan ember di sudut-sudut rumah agar air tidak menggenang. Yang paling menyakitkan bagi Darto bukanlah kemiskinan, melainkan omongan orang-orang sekitar. Beberapa tetangga mulai menganggap dirinya pembawa sial. Ada yang berbisik bahwa aura weton pahing miliknya terlalu kuat hingga membawa kesulitan bagi orang di sekitarnya. Bahkan, suatu hari saat ronda malam, Darto tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa warga. "Kasian si Darto, hidupnya kok selalu apes begitu ya? Katanya weton pahing memang berat, kalau nggak kuat batin bisa hancur hidupnya. Makanya aku nggak heran usaha dia selalu gagal." Ucapan itu menusuk hati Darto lebih tajam daripada pisau. Sejak malam itu, ia semakin sering menyendiri.
Meski hidup serba sulit, Darto tetap dikenal suka membantu orang lain. Jika ada tetangga sakit, ia datang membantu mengantar ke puskesmas. Jika ada kerja bakti, ia selalu paling depan. Namun anehnya, saat dirinya kesulitan, hampir tidak ada yang benar-benar peduli. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Hingga suatu sore, Darto mengalami kejadian yang membuat hidupnya semakin terpuruk. Saat itu, ia sedang bekerja sebagai buruh angkut di pasar kecamatan. Upahnya memang kecil, tapi cukup untuk membeli makan malam. Ketika sedang memanggul karung beras milik seorang pedagang, tiba-tiba ia terpeleset di lantai licin. Bruk! Tubuhnya jatuh keras hingga membuat karung beras robek berhamburan. Pedagang itu langsung marah besar. "Kamu ini kerja pakai mata atau tidak?" "Saya minta maaf, Pak," jawab Darto pelan. Namun pedagang itu tetap memakinya di depan banyak orang. Darto hanya bisa menunduk malu. Upah hari itu bahkan dipotong untuk mengganti kerugian. Malamnya, ia pulang dengan langkah lemas. Di kantongnya hanya tersisa uang beberapa ribu rupiah. Saat hampir sampai rumah, ia melihat anaknya tertidur di kursi bambu depan rumah sambil memeluk perut karena lapar. Hati Darto terasa hancur. Ia masuk ke dapur dan melihat hanya ada sedikit nasi sisa pagi tadi. Sulastri duduk diam di pojok ruangan dengan mata sembab. "Aku capek hidup begini," ucap istrinya lirih. Kalimat itu membuat dada Darto sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kalah. Malam semakin larut. Setelah istri dan anaknya tidur, Darto duduk sendirian di depan rumah memandangi jalan desa yang gelap. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah hidupnya memang sudah ditakdirkan menderita selamanya? Namun tanpa ia sadari, malam penuh keputusasaan itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena beberapa hari setelah kejadian itu, seorang lelaki tua misterius mulai muncul di sekitar desanya. Dan sejak kemunculan orang tua itulah, hidup Darto perlahan berubah dengan cara yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Sejak kejadian di pasar itu, Darto semakin sering termenung sendirian. Ia merasa hidupnya benar-benar berada di titik paling rendah. Hutang terus bertambah, sementara pekerjaan semakin sulit didapat. Bahkan beberapa tetangga mulai sengaja menghindarinya karena takut ikut terkena sial. Namun anehnya, beberapa hari terakhir suasana desa terasa berbeda. Banyak warga mengaku melihat seorang lelaki tua berjalan sendirian menjelang malam. Pakaiannya lusuh, rambutnya putih panjang, dan ia selalu membawa tongkat kayu hitam. Katanya orang tua itu bukan orang sembarangan, bisik seorang warga di warung kopi. Ada yang bilang dia orang pintar dari gunung sebelah. Tapi ada juga yang bilang dia bukan manusia. Cerita itu cepat menyebar dan membuat warga mulai resah. Apalagi setiap kali sosok itu muncul, suasana desa mendadak terasa dingin dan sunyi. Anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong justru diam ketakutan. Darto sendiri tidak terlalu memikirkan cerita tersebut. Baginya, hidup nyata yang penuh hutang jauh lebih menakutkan daripada cerita mistis. Malam Jumat Kliwon itu, hujan turun sangat deras sejak maghrib. Angin bertiup kencang hingga membuat pohon bambu di belakang rumah bergesekan, menimbulkan suara menyeramkan. Sulastri dan anak mereka sudah tidur lebih awal karena listrik desa padam sejak sore. Hanya lampu minyak kecil yang menerangi rumah kayu mereka. Darto masih duduk di warung kecil depan rumah sambil menghitung uang hasil jualan kopi dan gorengan. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membayar hutang esok hari. Ia menghela napas panjang. Tuhan, sampai kapan hidupku begini? Baru saja ia ingin menutup warung, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar. Tok, tok, tok. Darto menoleh. Di tengah hujan deras dan gelapnya malam, tampak sosok lelaki tua berdiri di depan warungnya.
Jantung Darto langsung berdegup keras. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh berwarna hitam kecoklatan. Rambut dan jenggotnya putih panjang. Di tangannya tergenggam tongkat kayu tua yang ujungnya terlihat retak. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Namun anehnya, wajah lelaki itu tampak tenang. "Nak," ucap lelaki tua itu pelan. "Bolehkah aku berteduh sebentar?" Suara lelaki itu terdengar berat, namun lembut. Entah kenapa, Darto merasakan hawa dingin aneh saat menatap matanya. Sesaat ia ragu. Di kepalanya terlintas cerita warga tentang sosok misterius yang sering muncul malam-malam. Namun melihat kondisi lelaki tua itu yang basah kuyup dan tampak lemah, hati kecil Darto tidak tega. Iya Pak, silahkan masuk," jawabnya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu masuk ke warung kecil tersebut. Anehnya, begitu ia melangkah masuk, angin di luar mendadak berhenti sejenak. Darto mencoba mengabaikan perasaan anehnya. Ia mengambilkan handuk tua dan menyeduhkan teh hangat seadanya. Bahkan, ia memberikan nasi sisa makan malam yang sebenarnya ingin disimpan untuk sarapan besok. "Maaf, cuma ada ini, Pak," kata Darto pelan. Lelaki tua itu menerima makanan tersebut dengan tatapan dalam. "Tidak semua orang mau berbagi saat dirinya sendiri kekurangan," ucapnya perlahan. Darto hanya tersenyum kecil. "Saya cuma nggak tega lihat Bapak kehujanan." Lelaki tua itu makan dengan tenang. Namun semakin lama, suasana di warung terasa semakin aneh. Lampu minyak beberapa kali berkedip sendiri, meski tidak ada angin. Di luar rumah, suara hujan perlahan mengecil. Yang terdengar hanya suara tongkat kayu lelaki tua itu sesekali mengetuk lantai. Tok, tok, tok. Tiba-tiba lelaki tua itu berhenti makan, lalu menatap Darto lekat-lekat. "Kamu lahir pahing," katanya pelan. Tubuh Darto langsung kaku. "Dari mana Bapak tahu?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis sambil menyeruput teh hangat. "Orang seperti kamu biasanya hidupnya berat di awal, tapi besar di akhir." Kalimat itu membuat bulu kuduk Darto berdiri. Selama ini memang banyak orang mengatakan weton pahing memiliki jalan hidup aneh. Namun, belum pernah ada orang asing yang langsung mengetahuinya hanya dengan melihat wajahnya. "Bapak sebenarnya siapa?" tanya Darto hati-hati. Lelaki tua itu kembali diam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku hanya pengembara yang sedang melihat isi hati manusia." Jawaban itu justru membuat suasana semakin menyeramkan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu rumah terbuka. Sulastri keluar sambil membawa senter kecil. Ketika melihat lelaki tua itu, wajahnya langsung pucat. "Mas, siapa itu?" bisiknya takut. "Cuma orang numpang berteduh," jawab Darto pelan. Namun, Sulastri terlihat gelisah. Ia terus menatap lelaki tua itu dengan tatapan tidak nyaman. Anehnya, anak mereka yang tadi tertidur tiba-tiba menangis histeris dari dalam rumah. Darto segera masuk menenangkan anaknya. Tetapi saat ia kembali ke warung beberapa menit kemudian, lelaki tua itu sudah tidak ada. Padahal hujan di luar masih deras. Darto langsung panik dan melihat ke jalan desa yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Mustahil lelaki setua itu pergi begitu cepat dalam hujan deras tanpa suara langkah sedikit pun. Yang tersisa hanya cangkir teh kosong dan sebuah kain kecil berwarna hitam di atas meja warung. "Mas," bisik Sulastri ketakutan. "Dari tadi aku merasa ada yang aneh." Darto perlahan mengambil kain hitam tersebut. Di dalamnya ternyata terdapat sebuah benda kecil seperti batu berwarna keemasan. Benda itu terasa hangat di tangannya. Dan tepat saat Darto menyentuhnya, angin malam mendadak bertiup sangat kencang.
Lampu minyak padam seketika. Lalu dari kejauhan, terdengar suara lelaki tua itu samar-samar terbawa angin malam. Rezekimu akan datang. Tapi ingat, jangan sampai hatimu berubah. Sejak malam bertemu lelaki tua misterius itu, hidup Darto mulai dipenuhi kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan akal sehat. Awalnya, ia mencoba menganggap semua itu kebetulan. Namun semakin hari, perubahan yang terjadi terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, Darto terbangun dengan tubuh terasa ringan. Padahal biasanya setiap bangun tidur, punggungnya selalu pegal karena terlalu sering bekerja kasar. Saat keluar rumah, suasana desa terlihat sangat cerah setelah hujan semalaman. Udara terasa segar, dan anehnya beberapa burung yang jarang terlihat tiba-tiba hinggap di pohon depan rumahnya. Namun yang paling membuat Darto heran adalah benda kecil berwarna keemasan yang ditinggalkan lelaki tua itu. Benda itu masih tersimpan di meja warung. Semalaman Darto tidak berani menyentuhnya lagi setelah kejadian lampu padam mendadak. Kini saat ia memegangnya perlahan, benda itu terasa hangat, seperti menyimpan suhu tubuh manusia. "Itu sebenarnya apa, Mas?" tanya Sulastri pelan. Darto menggeleng. "Nggak tahu." Sulastri tampak cemas. Aku takut benda itu bukan benda biasa. Namun sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. "Pak Darto?" Ternyata seorang tetangga bernama Pak Lurah datang bersama dua pria berpakaian rapi yang belum pernah Darto lihat sebelumnya. Darto langsung gugup. Ia pikir mereka datang untuk menagih hutang atau masalah lain. Namun ternyata dugaannya salah. "Pak Darto?" kata salah satu pria itu sambil tersenyum. "Kami sedang mencari orang yang bisa membantu mengurus kebun milik perusahaan baru di daerah sini." Darto mengernyit bingung. "Saya?" "Iya," kata warga, "Bapak pekerja keras dan jujur." Darto hampir tidak percaya mendengar ucapan itu. Selama ini jarang ada orang memujinya seperti itu. Pria tersebut menjelaskan bahwa sebuah perusahaan dari kota baru saja membeli lahan kosong dekat desa untuk dijadikan perkebunan besar. Mereka membutuhkan seseorang yang mengenal daerah sekitar, sekaligus dipercaya warga. Dan entah kenapa, nama Darto yang direkomendasikan. "Kami akan bayar bulanan," lanjut pria itu. "Kalau hasilnya bagus, Bapak bisa jadi pengawas tetap." Jantung Darto berdegup keras. Pekerjaan itu jauh lebih baik daripada menjadi buruh angkut di pasar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerima tawaran tersebut. Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Dalam beberapa minggu, keadaan ekonomi keluarga Darto perlahan membaik. Meski belum kaya, setidaknya mereka sudah bisa makan layak setiap hari. Bahkan, Darto mulai mampu mencicil hutang-hutangnya sedikit demi sedikit. Namun yang membuat warga desa mulai heran adalah keberuntungan Darto seolah datang terus-menerus tanpa henti. Suatu sore, saat bekerja di kebun, Darto menemukan saluran air tua yang tertutup semak belukar. Setelah dibersihkan, ternyata sumber air itu sangat besar dan membuat perkebunan menjadi jauh lebih subur. Pemilik perusahaan senang bukan main. "Kalau bukan karena Pak Darto, kita rugi besar," kata salah satu mandor. Sejak saat itu, gaji Darto dinaikkan hampir 2 kali lipat. Bukan hanya itu, beberapa bulan kemudian, perusahaan mulai membeli hasil panen warga dengan harga tinggi. Banyak petani untung besar karena bantuan Darto yang menjadi penghubung. Warga desa yang dulu meremehkannya, perlahan mulai berubah sikap. "Si Darto sekarang hoki banget ya. Mungkin memang sudah garis rezekinya." Katanya sejak ketemu orang tua misterius itu, hidupnya berubah. Bisik-bisik seperti itu mulai terdengar di mana-mana. Namun, di balik semua keberuntungan itu, Darto mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Hampir setiap malam, ia bermimpi berjalan di tengah hutan gelap sambil mengikuti suara tongkat kayu. Tok, tok, tok.
Di ujung jalan selalu terlihat sosok lelaki tua yang pernah datang ke warungnya. Tapi setiap Darto mencoba mendekat, sosok itu perlahan menghilang tertelan kabut. Lalu sebelum mimpi berakhir, lelaki tua itu selalu berkata kalimat yang sama. Ingat, jangan sampai hatimu berubah. Awalnya Darto menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Namun lama-kelamaan, mimpi tersebut terasa semakin nyata. Bahkan suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara tongkat mengetuk lantai rumahnya. Tok, tok, tok. Darto langsung bangun dengan tubuh gemetar. Saat membuka pintu rumah, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam dingin yang berhembus pelan. Namun anehnya, benda kecil berwarna emas itu kembali terasa hangat. Seolah hidup. Keberuntungan yang terus datang mulai membuat beberapa warga iri. Salah satunya adalah Jaya, tetangga Darto yang sejak dulu sering merendahkannya. Aneh, gumam Jaya suatu malam di warung kopi. Dulu hidupnya susah banget, sekarang mendadak lancar terus. Katanya karena ketemu orang pintar, jawab seseorang. Jaya mendengus pelan. Paling juga pakai pesugihan. Ucapan itu mulai menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga mulai percaya bahwa kekayaan Darto tidak wajar. Apalagi sejak ekonomi keluarganya membaik, rumahnya perlahan direnovasi. Ia juga berhasil membeli motor baru secara tunai. Padahal beberapa bulan sebelumnya, ia hampir tidak punya uang makan. Sulastri mulai merasa tidak nyaman dengan omongan warga. Mas, aku takut orang-orang jadi iri. Darto menghela napas panjang. Biar saja, yang penting kita nggak macem-macem. Namun, jauh di dalam hatinya, Darto sendiri mulai bingung. Semua perubahan ini terasa terlalu cepat. Kadang ia takut. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketakutan itu semakin besar saat suatu malam ia menemukan fakta mengejutkan tentang benda emas peninggalan lelaki tua misterius tersebut. Karena tanpa sengaja, Darto melihat benda itu mengeluarkan cahaya redup di tengah malam gelap. Malam itu, udara desa terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati celah dinding rumah Darto yang masih setengah direnovasi. Di luar, suara daun bambu bergesekan, menimbulkan bunyi lirih yang membuat suasana semakin mencekam. Darto belum bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada benda kecil berwarna emas peninggalan lelaki tua misterius itu. Sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya memang berubah drastis. Rejeki datang tanpa disangka-sangka, pekerjaannya semakin lancar. Bahkan hutangnya hampir lunas semua. Namun semakin besar keberuntungan yang ia dapatkan, semakin besar pula rasa takut di hatinya. Ia takut semua itu bukan datang secara wajar. Saat Sulastri dan anak mereka sudah tertidur, Darto duduk sendirian di ruang depan, sambil menatap benda emas yang ia simpan di atas meja. Dan tiba-tiba, benda itu memancarkan cahaya redup. Darto langsung membeku. Cahaya itu bukan pantulan lampu. Benda kecil tersebut benar-benar bercahaya sendiri dengan warna kuning keemasan samar. Semakin lama, cahayanya semakin jelas. Jantung Darto berdegup keras. Tangannya gemetar saat mencoba mendekat. Namun tepat ketika jarinya hampir menyentuh benda itu, terdengar suara tongkat dari luar rumah. Tok, tok, tok. Tubuh Darto langsung dingin. Suara itu sangat familiar. Perlahan ia membuka pintu rumah. Jalan desa tampak sepi dan gelap. Kabut tipis turun menyelimuti pepohonan di sekitar rumah. Lalu, di ujung jalan, terlihat sosok lelaki tua itu berdiri diam sambil memegang tongkat kayunya. "Pak!" panggil Darto refleks. Namun lelaki tua itu hanya tersenyum tipis.
Rejeki sudah datang kepadamu, katanya pelan. Tapi sekarang, ujianmu baru dimulai. Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan menghilang tertelan kabut malam. Darto langsung berlari keluar rumah, namun tidak menemukan siapa-siapa. Yang tersisa hanya hawa dingin menusuk dan suara anjing desa melolong panjang. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pria kaya dari kota datang menemui Darto di perkebunan. Namanya Hendra, seorang pengusaha yang terkenal licik dan ambisius. "Aku dengar kamu orang kepercayaan perusahaan di sini," katanya sambil tersenyum tipis. Darto mengangguk pelan. Hendra lalu menawarkan kerjasama diam-diam. Ia ingin membeli sebagian lahan warga dengan harga murah melalui bantuan Darto. "Nanti, keuntungan kita bagi besar," bisiknya. Awalnya Darto menolak halus. Namun Hendra terus membujuk dengan iming-iming uang sangat besar. "Kalau kamu mau bantu, hidupmu bisa jauh lebih kaya dari sekarang." Kalimat itu terus terngiang di kepala Darto sepanjang hari. Selama ini ia memang mulai merasakan hidup nyaman. Tapi jauh di dalam hati, ia masih takut miskin lagi seperti dulu. Tawaran Hendra bisa membuat hidup keluarganya benar-benar berubah. Malamnya, Darto menceritakan semuanya kepada Sulastri. "Menurutmu bagaimana?" tanyanya pelan. Sulastri terlihat ragu. "Aku nggak suka cara orang itu bicara, Mas. Tapi uangnya besar. Rezeki yang terlalu dipaksakan kadang nggak baik." Ucapan istrinya membuat Darto diam. Namun godaan itu perlahan mulai menguasai pikirannya. Beberapa hari kemudian, Darto diam-diam membantu Hendra menemui beberapa warga miskin untuk membeli tanah mereka dengan harga murah. Sebagian warga setuju karena percaya pada Darto. Dan benar saja, uang mulai datang jauh lebih cepat. Hendra memberi Darto bagian yang sangat besar. Dalam waktu singkat, Darto mampu membeli banyak barang baru. Rumahnya direnovasi lebih besar, perabot diganti, bahkan ia mulai memakai pakaian mahal. Tetangga yang dulu merendahkannya kini mendadak baik padanya. Namun sejak menerima uang itu, kejadian aneh mulai muncul lagi. Mimpi buruk Darto semakin sering datang. Ia kembali melihat hutan gelap dan suara tongkat kayu. Tok, tok, tok. Namun kali ini lelaki tua itu tidak lagi tersenyum. Wajahnya tampak kecewa. "Kamu mulai berubah." Suara itu menggema dalam mimpi. Darto terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Dan anehnya, benda emas di meja kembali bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Keesokan harinya, musibah mulai datang. Salah satu warga yang menjual tanah melalui perantara Darto tiba-tiba jatuh sakit parah. Keluarganya menangis karena merasa tertipu setelah tahu harga tanah mereka sebenarnya jauh lebih mahal. Desas-desus mulai menyebar. Darto sekarang beda. Dia jadi serakah. Jangan-jangan kekayaannya memang gak bersih. Ucapan warga membuat hati Darto mulai gelisah. Tapi ia berusaha mengabaikannya. Hingga suatu malam, anaknya mendadak demam tinggi tanpa sebab. Tubuh anak itu panas sekali sampai mengigau ketakutan. "Pak, ada kakek di luar." Darto langsung merinding. Saat keluar rumah, angin malam bertiup sangat dingin. Dan lagi-lagi, tok, tok, tok. Kali ini, suara itu terasa lebih berat, lebih menyeramkan. Darto berlari mengikuti arah suara hingga sampai ke jalan kecil dekat hutan bambu. Di sana, sosok lelaki tua itu kembali berdiri membelakanginya. "Aku sudah memperingatkanmu,"
katanya pelan tanpa menoleh. Rejeki itu titipan, bukan untuk membuatmu lupa diri. Darto langsung jatuh berlutut. Maafkan saya, Pak. Lelaki tua itu perlahan menoleh. Tatapannya kini sangat tajam. Kekayaan yang datang terlalu cepat juga bisa pergi lebih cepat. Setelah mengatakan itu, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Kabut menyelimuti seluruh jalan. Dan dalam hitungan detik, sosok lelaki tua itu lenyap begitu saja. Malam itu, Darto pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia mulai sadar bahwa semua keberuntungan yang datang padanya ternyata bukan sekedar hadiah, melainkan juga ujian besar tentang keserakahan dan hati manusia. Sejak pertemuan terakhirnya dengan lelaki tua misterius di dekat hutan bambu, hidup Darto kembali berubah. Namun kali ini bukan tentang datangnya rezeki, melainkan rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Ucapan lelaki tua itu terngiang jelas di kepalanya. Rezeki itu titipan, bukan untuk membuatmu lupa diri. Kalimat tersebut membuat Darto tidak bisa tidur tenang selama berhari-hari. Ia mulai menyadari bahwa dirinya memang berubah sejak uang datang begitu cepat. Dulu ia selalu membantu orang tanpa pamrih, tetapi kini pikirannya dipenuhi ketakutan kehilangan harta. Bahkan tanpa sadar, ia mulai menikmati pujian warga yang dulu merendahkannya. Malam itu, Darto duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, yang kini jauh lebih bagus dibanding beberapa bulan lalu. Di atas meja, benda emas peninggalan lelaki tua itu masih memancarkan cahaya samar. Namun kali ini, cahaya tersebut terlihat redup, seolah perlahan kehilangan sinarnya. Sulastri datang membawa teh hangat, lalu duduk di samping suaminya. "Mas," ucapnya pelan. "Aku kangen Darto yang dulu." Ucapan sederhana itu terasa seperti tamparan keras bagi Darto. Ia menunduk diam. "Aku cuma takut kita miskin lagi," jawabnya lirih. Sulastri menggenggam tangannya. "Kita memang pernah susah, tapi dulu hati kita lebih tenang." Kalimat itu membuat mata Darto berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya berubah, ia merasa benar-benar malu pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Di luar rumah, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Dan tepat saat Darto menatap benda emas itu, cahayanya tiba-tiba padam total. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tongkat dari luar rumah. Tok, tok, tok. Darto langsung berdiri. Tanpa banyak bicara, ia berlari keluar mengikuti suara tersebut. Kali ini ia tidak merasa takut lagi. Ia justru merasa harus menyelesaikan semuanya malam itu juga. Suara tongkat membawanya menuju jalan kecil dekat hutan bambu. Tempat terakhir ia bertemu lelaki tua misterius tersebut. Kabut malam turun cukup tebal, dan di bawah pohon bambu besar, lelaki tua itu kembali muncul. Namun kali ini penampilannya berbeda. Pakaiannya terlihat bersih, wajahnya tampak lebih cerah, dan sorot matanya terasa sangat tenang. Darto langsung berlutut. "Maafkan saya," ucapnya dengan suara bergetar. "Saya terlalu serakah." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Setiap manusia diuji lewat cara yang berbeda. Tapi tidak semua mampu sadar sebelum semuanya terlambat. Air mata mulai jatuh dari mata Darto. "Saya takut kehilangan segalanya." Lelaki tua itu perlahan mendekat lalu menepuk pundaknya. Orang yang pernah hidup susah memang paling takut kembali miskin. Namun kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, melainkan seberapa banyak yang masih bisa kau syukuri. Suasana malam mendadak terasa hangat. Angin yang tadi dingin perlahan mereda. Darto memberanikan diri bertanya,
"Bapak sebenarnya siapa?" Lelaki tua itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab pelan. "Aku hanya penjaga jalan bagi orang-orang yang hatinya masih hidup." Jawaban itu membuat bulu kuduk Darto berdiri. Belum sempat ia bertanya lagi, lelaki tua tersebut mengeluarkan senyum kecil. "Kamu lahir dengan weton yang kuat. Kalau hatimu baik, hidupmu akan diangkat. Tapi kalau hatimu dipenuhi keserakahan, hidupmu akan jatuh lebih dalam dari sebelumnya." Setelah mengatakan itu, lelaki tua tersebut menunjuk benda emas di tangan Darto. "Sekarang, buang benda itu ke sungai sebelum matahari terbit. Dan mulailah hidupmu dengan cara yang benar." Malam itu juga, Darto berjalan menuju sungai kecil di pinggir desa. Langkahnya terasa berat. Selama beberapa bulan terakhir, benda emas itu seperti menjadi simbol keberuntungannya. Namun kini ia sadar, yang mengubah hidupnya bukan benda tersebut, melainkan kesempatan dan pilihan yang diberikan kepadanya. Sesampainya di tepi sungai, Darto memandang benda emas itu untuk terakhir kalinya. Lalu tanpa ragu, ia melemparkannya ke aliran air yang gelap. Biur. Anehnya, sesaat setelah benda itu tenggelam, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah hutan bambu. Suara dedaunan bergemerisik keras. Dan untuk terakhir kalinya, Darto mendengar suara tongkat kayu samar terbawa angin malam. Tok, tok, tok. Namun kali ini, suara itu perlahan menjauh. Semakin jauh, hingga akhirnya menghilang. Sejak malam itu, hidup Darto benar-benar berubah. Bukan karena mendadak menjadi kaya raya seperti sebelumnya, melainkan karena hatinya kembali tenang. Ia memutuskan memutus kerjasama dengan Hendra dan membantu warga yang dulu merasa dirugikan. Sebagian uang yang ia dapatkan digunakan untuk memperbaiki jalan desa dan membantu tetangga yang kesulitan. Perlahan, kepercayaan warga kembali padanya. Darto juga tetap bekerja keras di perkebunan dengan jujur. Meski tidak hidup mewah, rezekinya terasa cukup dan tidak pernah putus. Anehnya, setelah semua itu terjadi, mimpi buruk tentang lelaki tua dan hutan gelap tidak pernah datang lagi. Namun sampai sekarang, warga desa masih sering bercerita tentang sosok lelaki tua bertongkat yang kadang muncul pada malam Jumat Kliwon. Konon katanya, ia hanya datang kepada orang-orang tertentu, terutama mereka yang lahir dengan weton pahing dan sedang berada di persimpangan hidup. Sebagian orang menganggap cerita itu hanya mitos. Tetapi bagi Darto, semua itu adalah kisah nyata yang mengubah hidupnya selamanya. Begitulah kisah nyata Darto, pria weton pahing yang hidupnya berubah setelah menolong seorang lelaki tua misterius di malam Jumat Kliwon. Dari kehidupan yang penuh kesulitan, hinaan, dan hutang, hingga akhirnya mendapat rejeki besar yang ternyata juga menjadi ujian bagi hatinya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa rejeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Namun sebesar apapun keberuntungan yang datang, jangan sampai membuat kita lupa diri, sombong, atau menyakiti orang lain. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal harta, tetapi tentang hati yang tetap bersyukur dan tetap peduli pada sesama. Dan siapa tahu, mungkin di sekitar kita juga pernah ada sosok misterius seperti yang dialami Darto. Kalau kamu lahir weton pahing, pernahkah mengalami kejadian aneh atau firasat yang sulit dijelaskan? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah mistis dan cerita nyata lainnya yang lebih menyeramkan dan penuh misteri. Fararap.